Ada klien Mea, begitu buka di TikTok Shop, dalam waktu 1-2 bulan doang, dapat ribuan order. Nah, gimana nih ceritanya? Sedangkan gue tahu banyak di antara kalian yang nonton video ini, yang pengen jualan di TikTok, tapi ordernya segitu-segitu aja. Bener nggak? Nah, ini gue mau kasih spill satu cara ekspres, satu cara kilat, di mana kalian bisa efektif buat produk kalian itu dibeli sama banyak orang. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat lo yang baru nonton, jangan lupa lo buat klik subscribe dan aktifin loncengnya ya. Oke, jadi gini. Kalau kalian sering nonton video gue, pasti kalian tahu kalau gue sering ngebahas kalau sumber traffic di toko shop Tokopedia atau TikTok gitu ya. Itu tuh ada dari 5. Bener nggak? Ada dari 5 nih. Apa aja coba? 1, lo ngomongin konten. 2, lo ngomongin live. 3, lo ngomongin apa tuh namanya? Ads. 4, lo ngomongin Shoptap atau pencarian. Nah, yang kelima ini affiliate. Sebenarnya kalau kalian perhatiin apa ya, jualan e-commerce itu zaman sekarang itu cara mainnya itu beda-beda gitu loh. Maksudnya beda-beda gimana? Gini contohnya. Kalau lu jualan di Shopee atau Tokopedia, itu tuh bisa dibilang kayak e-commerce mainstream lah ya. Jalan utama gitu ya, mainstreamnya. Dimana di e-commerce mainstream ini, mereka ini cara jualannya, lu perhatiin deh, kayak 60%, 70% omset kalian itu datangnya dari kolom search. Lu tahu tuh, lu buka Shopee itu ada search, bener nggak? Artinya orang membeli apa yang mereka mau cari. Sisa-sisanya ada sih fitur lain, tapi ya belum ngaruh-ngaruh amat gitu kan, belum mukul-mukul amat. Nah, beda banget sama di TikTok. TikTok ini gayanya beda karena istilahnya mereka social commerce gitu ya. Nah, mereka ini kolom search ada sih, ngebantu nggak? Ngebantu, tapi search itu mereka sebut Shoptap sekarang. Mereka itu belum apa ya, belum mukul-mukul amat omsetnya, artinya belum gede-gede banget. Nah, justru nyawanya mereka paling banyak dari mana coba? 1, konten, 2, live. Nah, yang jadi masalah adalah banyak seller. Gua tahu kalau disuruh bikin konten, mabok lu, bener gak? Suruh nge-live, mati berdiri yang ada. Gini, belum lama ya kemarin gue baru ngobrol. Ada salah satu klien kita di MEA juga. Gitu. Kalau kliennya ini dia ikutnya tuh di program pendampingan. Jadi bukan kerjanya mereka yang ngerjain. Jadi kita sendiri di MEA kita punya beberapa service gitu ya. Ada yang memang kita yang kerjain sebagai agensi, kita yang kerjain promosinya kalian tinggal duduk manis. Nah kalau ini modelnya ala brand gitu lah. Jadi mereka punya tim internal, it's okay. Kita punya konsultan yang mendampingi buat mereka jalan. Jadi kita cuma ngarahin doang. Gitu ya. Kita cuma ngarahin doang, nanti mereka jalan sendiri. Gitu ya. Nah, si klien gue ini, satu ini, dia curhat ceritanya gini. Wah gila nih, gue kerja sama kalian gitu ya. Ketika kalian ngawasin, ketika kalian ngejalanin, itu bagus banget naiknya. Di Shopee naik, di TikTok juga ada gitu tumbuh. Begitu beres, omsetnya langsung drop. Dia bilang, sama kalian dimatiin ya omset dalam arti. Kalau gue bisa enak banget anjir. Bener gak? Masalahnya kan kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita ngasih tahu, ya kita balikin dong. Eksekusi tim lu gimana? Bener nggak? Simpel dong. Yang jalanin lu, kita mau cuma ngasih arahan. Lu harusnya begini ya, lu harusnya begitu ya. Kita cekin, ini salahnya di sini, ini salahnya di situ. Begitu ya. Begitu ketika kita kerjain jalan, ketika kita nggak kerjain, udah kagak jalan. Berarti kan eksekutif timnya yang jelek. Bener nggak? Eksekutif timnya nih, yang kacau balau, yang gagal. Gitu kan. Karena kalau nggak, ya nggak mungkin dong kayak gitu. Bener nggak? Nah, apalagi dia nanya, khususnya di TikTok ini, di Shopee dia turun banyak sih. Di TikTok lebih banyak lagi ternyata sampai 0 gitu ya. Nah, dia nanya emang harusnya gimana ya? Gue bilang yang tadi. Jadi kayak intinya itu lu tuh harus di konten. Gue bilang lu tuh harus di live. Kontennya sehari harus berapa banyak, ininya harus berapa banyak. Nah, gue kasih tahu tuh kayak pola terbaru konten sekarang. Live tuh harus ngapain gitu kan, hitung-hitungannya. Yang padahal kita udah nggak harus ngasih tahu sebenarnya. Kan udah beres kan, dia udah nggak terusin. Terus begitu gini, jadi bilang ya susah sih tim kita gini gitu. Nah dari situ gue juga makin ngekan kayak seller ya kalian itu udah tiap hari harus ngurusin barang, lu harus nyiapin packingan, bener nggak, ngurusin supplier, ngurusin produksi segala macam, sama bikin konten segala macam, memang puyeng, bener nggak? Maka dari itulah sebenarnya kalau kalian yang puyeng, kita di MEA ada jasanya bisa ngerjain. Tapi gue tahu kan suka ada yang kita pengen internal. Nah, ada nggak cara internal? Ada. Makanya di awal tadi gue bilang, gue pakai studi kasus yang lain. Di mana ada klien kita yang lain, baru masuk, nggak lama bisa naik.
Nah, kenapa? Jadi yang tadi gue bahas di awal, itu bisa naik karena dia menjalankan program yang kelima. Kelima itu apa? Affiliate. Nah, kenapa gue bilang affiliate ini enak? Tapi gue ngomong dulu ya, affiliate ini enak selama kalian fair sebagai seller. Masalahnya kenapa? Jujur, banyak seller tidak fair. Tidak fair, bisa dibilang setengah licik lah, setengah culas lah. Ya, ini gue bilang ininya ya, brengseknya banyak gitu kan. Tapi gue tahu ketika kalian nonton, oh gue nggak brengsek, tenang guys. Nanti kalau kalian udah laku, bisa suka muncul ide-ide jahatnya. Kayaknya kalau gini gue untung lebih banyak. Nah, gue bilangin dari awal nih, ketika lo lakuin poin-poin jelek ini, dah, toko lo bakal stuck. Bikin akun baru lah lo, pasti aja. Soalnya kalau cara ini tuh bisa jadi cara cepat, tapi begitu kalian tidak komit, hancur. Ya, nah cara kelima apa? Affiliate. Affiliate tuh gimana? Nah, affiliate lo tahu sendiri ya. Affiliate itu sebenarnya lo minta orang promosiin produk kalian, dia yang bikin konten, dia yang bikin live. Nah, orang-orang ini kagak dibayar. Dibayarnya kalau laku. Nah, maka dari itu, nah ini sebenarnya enak banget nih. Dan study case yang gue mau bahas, itu si toko klien gue ini, itu dalam waktu singkat, itu bisa punya ratusan sampai ribuan afiliator yang jualin produknya mereka. Hasilnya gimana? Ya penjualan kenceng. Nah, terus apa nih yang harus dilakuin biar kalian bisa kenceng kayak gitu? Nah, gue kasih kisi-kisinya ya. Pertama, kunci pertama adalah yang tadi gue bilang, afiliator tidak dibayar, tapi mereka mempromosikan barang kalian, dan mereka dibayar kalau laku. Ini kan kesannya untung ya. Nah, untuk itu kayak gitu gimana? Pertama, lo kalau mau dipromosin afiliator, cara pertama adalah pastikan barang kalian itu laku dulu. Nah, tapi bentar, kalian ngerasa bingung gak sih? Bentar, gue mau laku, terus barangnya harus laku dulu. Sedangkan gue belum laku, tapi laku dulu baru laku. Nah, mabokan lo? Nah, gini, gue persimpel ya. Kalau kayak gitu mikirnya emang rumit ya, tapi gue persimpel gini. Bukan berarti kayak barang kalian tuh terjual puluhan ribu dulu baru afiliator mau laku. Enggak, tapi barang kalian itu minimal sesuai dengan tren. Sesuai dengan tren. Contoh, sekarang kita lagi mau apa nih? Akhir tahun. Apa aja coba produk yang laku di akhir tahun? Ada hampers. Bener nggak? Orang kan suka kirim-kiriman tuh. Bener nggak? Ya kan? Terus ada apa lagi? Kecantikan suka ngaruh. Baju baru. Orang suka pengen sesuatu yang baru kan. Nah, pertama adalah lu lihat barang-barang yang sesuai kebutuhan. Mau lebaran, apa aja nih yang rame? Nah, lu udah siapin nih barang-barang yang bakal rame di situ. Karena dengan ketika kalian jualannya seperti itu, nah ini tuh satu afiliator juga yakin, oh cocok nih. Karena afiliator top, biasanya mereka tuh nyari-nyari kayak, bentar, lagi mau apa ya? Mereka siapin nih barang apa yang bakal laku gitu kan. Meskipun biasanya mereka udah kerja sama kalau yang top sama yang sellernya gede-gede juga. Maka dari itu buat kalian dapetin ini, pertama barang lo harus oke. Yang kedua adalah barang lo itu biar bisa lakunya oke. Jangan pelit, tes dulu ini barang SKU-nya bagus apa jelek. Gue bukan bilang barangnya jelek ya, tapi gue bilang SKU. SKU tuh apa? Tampilan tuh. Yang kalau lu buka di TikTok ya, Shop Tokopedia kan ada tuh barangnya. Bener nggak? Gambarnya kayak gimana, deskripsinya kayak gimana, jelek kayak gimana. Ini lu kerjain yang bener. Jangan lu ngasal, jangan, udah lah yang penting cepet, yang penting ada. Udah, jual aja dulu. Kagak bisa kayak gitu. Kalau memang SKU lu jelek, dalam tampilannya jelek, gambarnya sampah gitu kan. Ya, failed man. Bahkan gini, gue mau cerita ya. Jadi belum lama itu gue tuh baru di TikTok tuh baru ada satu program baru namanya sertifikasi trainer eksternal. Dimana gue masuk di situ juga. Ini ada sertifikatnya, lo bisa lihat ya. Terus udah gitu nih di seller directory Shop Tokopedia ada nih nama gue ya. Dan lo tau gak kemarin orang Shop Tokopedia itu nanya, ngomong ke gue gini, jadi ini programnya buat apa sih? Oh ini kita ngelatih seller, emang kenapa? Jadi mereka cerita, intinya adalah bos mereka dari luar ngelihat, ngebandingin live-nya orang Indo kayak gimana, produknya orang Indo kayak gimana, dibandingin dengan di luar. Dan buat mereka, produk kita jelek banget. Jadi ya udah gak sesuai standar, maka dari itu dibenahin, oke? Jadi lu benerin deh, benahin. Nah udah gitu langkah berikutnya, lu tes ini produk bakal laku apa enggak. Cara paling gampang gimana? Di TikTok itu ada jenis iklan yang namanya PSA, Product Shopping Ads. Di mana di sini lu jalanin iklan, lu kagak perlu bikin konten, lu cuma butuh lihat dari SKU lu aja, lu modalin deh satu SKU sejuta. Ketika lu modalin sejuta, itu bakal kelihatan. Oh, ini produk bakal rame, apakah enggak? Kalau ini produk ada harapan, nah ini produk bagus nih potensinya. Kalau ini produk kagak ada harapan, ya udah lu ganti, siapin dulu. Kebayang ya poin gue ya. Jadi trennya bagus, diterima nggak sama pasar TikTok? Nah, kalau udah, lu baru cari affiliate.
Gitu. Jangan kebalik. Banyak orang tuh suka pengen gini. Udah bikin Asda, cari dulu. Nah, padahal affiliate juga bisa lihat SKU mana yang bagus, SKU mana yang jelek. Ketika mereka lihat, lu sendiri namanya jadi jelek. Udah malu buang waktu buat ngechat-chatin. Lu nyariin orang, terus begitu lihat, barangnya jelek, gak ada yang mau. Capek kan? Nah, yang ketiga adalah kalian baru cari nih affiliate-affiliate ini, afiliatornya dari mana aja gitu kan. Nah, buat cari gimana? Pertama bikin dulu open plan-nya. Open plan tuh apa sih? Nah, itu ada tuh di Seller Center kayak gini ya. Di Seller Center ini ada nih. Nah, di Seller Center ini itu ada yang namanya bikin program terbuka atau open plan gitu ya. Open plan itu simpelnya gini, kayak kalian punya toko, kalian pasang tuh pelang di depan toko. Dicari sales yang mau jualin produk toko ini. Kalau ada yang bawa orang dibayar sekian. Nah, open plan kayak gitu. Ya, ketika lu buka open plan, banyak orang bisa ngajuin mau kasih free sampel apa enggak gitu kan. Nah, saran gua kasih. Sekarang gini, lu bayangin ya, produk baru ya, nggak dikenal, terus orang yang mau jual, lu beli dulu modal. Kata affiliate, nggak usah lah, gua jualin aja yang lain banyak, kayak barang lu paling bagus aja. Susah kan? Nah, kalian bikin, kalau bisa kasih free sampel. Nah, nanti kan ada yang ngajuin tuh. Yang ngajuin itu nanti sama kalian dipilih. Mana yang oke, mana yang enggak, gitu kan. Gimana cara milihnya? Nah, cara milihnya disesuaikan. Kayak, lu tuh produknya maunya gimana sih? Kayak di awal ya, saran gue tuh yang penting konten banyak dulu. Live belakangan nggak apa-apa lah. Jadi cari affiliate-affiliate yang kontennya tuh brutal. Gitu. Kalau ada yang live nggak apa-apa, kalau misalnya memang itu rutin gitu ya. Nah, ketika kontennya seperti itu, nah lo kan bakal dapat banyak konten tuh, bener nggak? Kontennya bakal dapat banyak, ini itunya banyak gitu kan. Nah, baru setelah itu, nah nanti baru lihat ke ininya apa tuh namanya, lihat ke live-nya gitu ya. Nah, tipsnya juga ketika lo dapetin affiliate, ini kan carinya konten nih, bener nggak? Nah, kalau misalnya nggak ada yang apply gitu ya, kemungkinan banget nih kalau produk kalian belum terkenal tuh nggak ada yang apply, artinya kita yang harus nyari. Nah, lo lihat di TikTok Creator Marketplace. Nah, di sini namanya scouting, nyari. Kita yang ngontakin. Kalau open plan kan mereka datang, tinggal milih nih, enak gitu ya. Jujur nih, kalau yang gue ngalamin ya, kalau misalnya nih sellernya baru banget, terus dia pelit, nggak ngiklan, nggak ngapa-ngapain, itu biasanya susah banget buat affiliate nyamperin. Jadi kayak yang klien gue nih yang rada-rada terlalu hemat budget gitu ya. Jadi kayak dia buka open plan yang daftarnya tuh dikit. Nah, tapi kalau kita dari awal udah kita bombardirin, itu yang apply-nya banyak. Nah, kan enakan milih, bener nggak? Daripada dipilih, karena udah tahu mereka mau. Gitu kan, itu tipsnya. Kalau nggak, lu harus scouting. Nah, kalau scouting ya lu cari orang yang agak tahu diri lah ya. Tahu diri tuh gini, level toko kita di mana, penjualan produk kita di mana, carinya kecil-kecil dulu. Jangan lu pengen carinya mega kreator, lu carinya Gisel, lu carinya Mama Gigi, Raffi Ahmad, dan lain sebagainya. Nggak kebakalan mau lah. Bener nggak? Carinya yang kecil-kecil dulu, yang penting mereka konsisten. Gitu kan. Nah, udah gitu jangan lupa, kasih komisi yang menarik. Komisi itu gini, lu bisa tes sih. Misalnya kayak gue sendiri ya, kita sendiri ngetes. Jadi kayak, yang awal standar 10%. Nah, gue tahu nih kalau ngomong 10%, ngomong 20%, nanti itu salah pada komennya gini. Waduh, untung gue aja segini, enak jadi afiliator dong. Ya udah lu jadi afiliator aja kalau gitu, bisa bikin konten kagak lu. Kalau kagak ya udah diem. Ya, jadi sampai mana tadi kita? Oke, jadi lanjut ya. Kalian kasih komisi kalau biasanya kita suka ngasih gini, di awal kecil dulu 10%. 10% kecil loh ya. Bukan gede. Nanti kalau yang laku, nanti kita tambahin 15%, 20% gitu ya. Kalau gue lihat platform Shop Tokopedia ini atau TikTok ini gak terlalu price sensitif. Asal barangnya oke, dipromosikan dengan baik, agak mahal-mahal dikit gak apa-apa gitu ya. Tapi mahalnya, maksud gue barang yang ini ya, jangan yang kebandingin. Contoh gini, lu jual Aqua, semua orang tahu. Di tempat makan aja goceng. Lu jual 10.000 di TikTok, itu gak laku. Itu namanya bukan apa ya, itu bego namanya, ketahuan gitu ya. Bikin yang unik lah gitu lah, maksud gua. Harganya sih nggak terlalu ini. Nah, lanjut. Nah, dari situ, udah lu ini biasa kita bikin 10%, nanti yang laku kita kasih tawaran komisi khusus. Dikasih lebih banyak. Mau lebih bagus lagi, udah lu kasih komisi gede, jangan lupa lu iklanin. Tambah iklan. Itu karena biasanya ROAS affiliate bagus. Itu untungnya banyak. Tapi gini, ketika di iklan, TikTok tuh sekarang kan ada iklan GMV Max tuh. Terus udah gitu ada lagi program di mana kalau lu iklanin komisinya kecil. Nah, ketika kalian kecil-kecilin kayak gini, kalian nggak akan dapat konten yang bagus. Karena banyak afiliator sekarang, gua kasih tau sama kalian, itu di TikTok itu ada settingan. Apakah ketika lu konten, lu nge-tag produk,
seller boleh ngiklanin secara langsung tanpa minta izin. Nah, kalau seperti itu, kalau misalnya dia oke gitu ya, kalian bisa pakai GMV Max segala macam buat dari konten affiliate dan komisinya lebih kecil. Tapi affiliate sekarang udah pinter. Nah, yang kayak gitu kagak jalan, dimatiin. Jadi mereka di off semua. Yang nggak pinter, yang gede-gede dimatiin nih. Yang kecil-kecil masih nyala, tapi lu bergerak di GMV Max lu dengan iklan yang kontennya kecil-kecil, yang jelek-jelek, susah dapet ROAS bagus kan. Nah, jadi tips berikutnya adalah kalau bisa lu iklanin. Nah, ketika lu lakuin ini, nah ini biasanya nih omsetnya bakal meledak banget. Gitu. Itu beberapa hal yang kita lakuin dan ternyata terbukti berhasil. Nah, sekarang gua tahu nih dari penjelasan gua ini mungkin ada di antara kalian yang, aduh, ini apa ya? Gua masih bingung dan lain sebagainya. Atau gini, ada yang udah kepikiran tapi lu nggak tahu gimana caranya, gitu kan? Nah, buat kayak gitu, tenang. Pertama nih, buat kalian yang masih bingung, lu boleh tulis di komen. Nanti gue bakal bikin jawaban pertanyaan di konten Q&A mingguan. Gitu ya, buat kalian yang, aduh oke, gue kebayang sih strateginya, tapi gue gak bisa jalannya, tenang. Di MEA, kita punya program buat ngajak kalian kerja sama jalanin program ini. Gitu, bahkan kita juga sekarang masuk jadi 10 besar MCN dengan GMV tertinggi di TikTok. Yang artinya kreator-kreator kita produktif. Mau nggak nih? Lu kita bantuin buat dapetin kreator-kreator gede. Ya kan, buat promosiin barang kalian. Nah, buat yang mau, lu tulis di komen atau lu klik link di deskripsinya. Nah, terus jangan lupa juga lu bisa klik like di konten video ini dan lu kirim juga ke teman lo yang memang lagi butuh, ya.